Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatas salamu bissalam, wa tahiyyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sahabat semuanya, hingga saat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertemu, yang insya Allah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengajarkan umat-umatnya menuju jalan kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ujian. Namun terkadang ada faktor-faktor yang membuatnya kurang lancar. Di dalam perspektif Islam, mari kita talaah beberapa penyebab rezeki yang kurang lancar. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang ulasan pandangan Islam tentang 5 penghambat rizki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan bahwasannya rizki ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijalani dengan ikhlas, yang harus dijalani dengan tawakal. Beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran rezeki antara lain beberapa faktor yang menghambat pengantar rezeki antara lain adalah yang pertama, ketidaktaatan kita kepada Allah. Nah, sahabat beriman, walaupun kita bekerja keras, lembur dari pagi sampai malam, akan tetapi kita tidak taat dengan perintah-perintah Allah, masih menjalankan larangan-larangan Allah, lalu bagaimana rezeki mau datang? Nah, sahabat beriman, silahkan disimak dengan baik dan benar. Jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa sahabat komen di kolom komentar dengan komen Qabiltu. Dan tuliskan hajat-hajat sahabat di kolom komentar agar diaminkan oleh orang-orang banyak. Baik sahabat, kembali lagi beberapa faktor yang dapat menghambat rezeki kita. Ya. Antara lain adalah yang pertama, ketidaktaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa dan kelalaian dalam melaksanakan ibadah dapat menjadi penghambat rezeki kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian selanjutnya adalah ketidakbersyukuran. Ya, ketidakbersyukuran. Tidak bersyukur
terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi penghambat rizki kita. Nah, firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya nikmat kepadamu maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah kasus suratan rizki. Nah, ini adalah memakan harta yang haram atau tidak halal. Dapat menjadi penghambat rizki kita juga sahabat. Jadi jangan sampai kita itu memakan rizki yang haram ataupun yang tidak halal. Gunakanlah rizki yang halal. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada rasul-rasul. Wahai rasul-rasul, makanlah dari rizkiku dan bertawakallah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya tawakal. Ya, tidak tawakal kepada Allah dan bergantung sepenuhnya, tidak bertawakal kepada Allah dan bergantung sepenuhnya pada upaya manusia sendiri tanpa berdoa dan memohon petunjuknya dapat menghambat kelancaran rezeki. Kemudian selanjutnya adalah mengabaikan hak sosial. Nah, ini adalah melantarkan hak sosial dan kewajiban terhadap sesama manusia. Dapat menjadi penghambat rezeki juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kebutuhan saudaranya yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan menahan kebutuhan-kebutuhannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada hadis yang berkaitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba mati atau dilahirkan melainkan kelak ia akan ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya di mana ia menghabiskannya, tentang ilmunya apa yang telah dia lakukan dengannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan di mana ia membelanjakannya, dan tentang tubuhnya di mana ia menghabiskannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jawaban terhadap 5 penghambat rizki yang kurang lancar. Taat kepada Allah dan meningkatkan ibadah kita untuk mendapatkan keberkahan rizki. Kemudian bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rizki dapat mengalir dengan lancar. Kemudian menjauhi harta yang haram atau tidak halal untuk kita konsumsi. Memperkuat tawakal kepada Allah dan selalu memohon petunjuknya. Kemudian menunaikan hak sosial dan kewajiban terhadap sesama manusia dengan baik. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sahabat yang menonton video ini, sahabat tentunya tidak ingin rizkinya dihambat, tidak ingin memiliki penghambat di dalam rizki. Nah, inilah 5 penghambat rizki sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan menghindari faktor-faktor penghambat rizki dan melaksanakan ajaran Islam, kita dapat meraih
kelancaran rizki yang halal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tawakal dan ikhlas, kita yakin bahwasannya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki yang melimpahkan keberkahan kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat semuanya selalu diberikan rizki yang barokah, yang melimpah, senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.